Halo semua, panggil aku Hati. Jumpa kembali di podcast Teman Hati episode kelima. Terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin podcast Teman Hati dan yang sudah mengikuti channel ini untuk semakin berkembang. Gimana kabar kalian semua? Oh iya, maaf juga kalau baru upload podcast lagi, karena kebetulan jadwal perkuliahan dan tugas-tugas lainnya emang lagi padat dan ngejar deadline juga. Jadi baru hari ini lagi nih aku bisa menyapa kalian semua pendengar podcast Teman Hati. Dan rasanya pasti senang banget bisa nyapa kalian lagi. Di podcast kali ini kita bakal bahas aja topik yang relate sama kehidupan kita, yang bisa terjadi sama siapapun, kapanpun, dimanapun, atau bahkan di antara kalian lagi ngalamin nih. Ngalamin apa nih? Ngalamin yang namanya diremehkan. Apapun. Mau itu di kampus, di tempat kerja, di rumah, di dunia maya, atau dalam hal apapun deh. Atau di sini ada orang yang belum pernah sama sekali diremehkan dalam hidupnya ya. Siapa nih? Ada gitu orang yang belum pernah diremehin? Coba komen di bawah. Aku pengen tahu ada nggak gitu orang yang selama hidup belum pernah sama sekali diremehin. Tapi sebelumnya semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Semoga podcast ini memberi kalian banyak manfaat dan inspirasi. Selamat mendengarkan. Halo teman hati. Yang namanya diremehkan, pasti kadang bikin hati panas ya. Tapi tergantung dari respon setiap individu juga. Kalau yang biasanya diremehkan, dia malah jadi balik marah-marah dan balik ngelawan. Ini aku bilangin ya, supaya kalian berhenti kayak gitu deh. Beneran. Selain buang-buang waktu dengan kalian marah-marah karena gak terima diremehin, padahal kalian juga udah berusaha buat kasih yang terbaik gitu ya. Stop. Mulai sekarang berhenti kayak gitu, kita tanggapin orang yang meremehkan kita dengan kepala dingin. Ketika kalian diremehin sama seseorang, di sisi lain itu adalah satu kesempatan buat kalian semakin maju. Nah, dengan cara apa? Ya dengan diremehin itu sendiri. Kalian bisa memanfaatkan sesuatu yang negatif, menjadi bermakna positif. Karena biasanya ketika orang diremehin akan memiliki rasa nggak terima, meski dikit aja. Karena sesuatu karya dan usaha mereka tidak dihargai gitu. Ketika rasa nggak terima itu muncul, yang seharusnya terjadi adalah diri kita semakin nge-push untuk keluar dari zona nyaman dan cari cara agar kamu bisa lebih dari yang sebelumnya. Karena memang orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin kamu cuma bisa segini, kedepannya harus bisa lebih lagi. Menerima dengan kepala dingin. Kalau kamu lagi diremehin sama seseorang, udah, cukup diem aja. Dan tunjukin kebolehan kalian ke orang yang ngeremehin kamu itu. Nah, aku sendiri termasuk orang yang gak suka banyak ngomong. Ketika aku ingin melakukan suatu usaha, aku baru bisa bilang ke orang kalau emang udah ada hasilnya gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh kalau mau ngelakuin sesuatu usaha, banyak ngomong gitu. Aku mau ini, aku mau itu, nanti kalau begini, begitu. Dan ujung-ujungnya mereka gak lakuin apa-apa gitu. Karena udah keburu puas duluan dengan omongan mereka sendiri. Coba deh, kalau kalian punya sesuatu tujuan atau rencana apapun terkait hidupmu sendiri, jangan bilang siapa-siapa. Cukup diri kamu sendiri aja yang tahu. Contohnya, kamu punya impian untuk sekolah di luar negeri. Atau misalnya kamu punya cita-cita jadi pengusaha gitu. Udah lebih baik diem aja. Kalian fokus berusaha buat capai itu semua. Kecuali kalau kayak keluarga atau orang terdekat, ya boleh aja lah dikasih tahu. Tapi jangan sampai umbar-umbar ke orang banyak tentang angan-angan kalian yang bahkan belum kecapai. Simpen dulu sampai kalian bisa benar-benar tunjukin hasilnya. Itu bukan main loh. Orang yang tahu dulunya,
Kamu yang dulu di SMA kan, yang suka minjem-minjem duit tapi nggak dibalikin. Sampai nanti orang tahu tuh kalian udah beda sama yang dulu. Mungkin sekarang kalian malah suka nyumbang-nyumbang uang atau barang-barang ke anak yatim. Karena nggak ada seorang pun yang tahu jalan hidup seseorang, maka dari itu jangan pernah ngeremehin siapapun. Kalau mau kritik kerjaan orang, kritiklah dengan cara baik-baik, tapi jangan sampai ngeremehin. Karena nggak ada yang tahu setelah itu dia bakal gimana. Jadi yang baik itu gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, diremehkan itu sesuatu yang nggak mengenakan hati ya pastinya, karena merasa hasil kerja dan usaha kita nggak dihargai. Tapi itu tergantung respon dari masing-masing individu sendiri, karena biasanya orang diremehin juga malah makin buat kita berusaha. Loh, berarti baik dong ngeremehin orang? Kan bisa buat dia makin nge-push usahanya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita punya cara untuk mengkritik. Nah, bedanya apa ngeremehin sama mengkritik ini? Kalau mengkritik, itu udah ada hasilnya, dan dievaluasi sama orang dengan kritikan lah. Apapun itu, mau hasil kerja kita, bahkan sampai diri kita sendiri. Kayak mungkin baju yang kita pakai, kelakuan kita, sikap kita, dan masih mengharapkan sesuatu perubahan dari kritikan itu. Nah, masih ada harapan dan kesempatan, jadi kitanya nggak patah semangat. Tapi, kalau ngeremehin itu lebih ke menghakimi tanpa sebab, dan kurang cari tahu juga, kurang research. Mungkin dia hanya ngelihat sekilas dari penampilan, atau mungkin dia ngelihat sekilas dari hasil kerja kita. Ya udah, ngeremehin aja gitu. Biasanya orang ngeremehin itu karena mungkin dirinya merasa paling jago, paling bisa, merasa senior, dan lain-lain. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Dan orang bisa berubah dengan jalannya waktu dan pengalaman-pengalaman dari hidup dia. Tapi karena aku di sini bukan seorang yang expert dalam bidang hal kayak gini, aku di sini cuma beropini, mengungkapkan pendapat, dan berbagi pengalaman kepada kalian semua bahwa ini loh dari pengalaman yang pernah aku punya, menghasilkan ini dan menghasilkan pemikiran seperti ini. Semua orang boleh setuju atau enggak, itu hak mereka. Tapi bener sih, kekuatan diremehkan itu nggak main-main. Karena dilihat dari stimulusnya juga lumayan cukup bisa membakar semangat kita untuk nunjukin bahwa kita bisa. Bahwa ini loh, aku yang dulu kalian remehin, sekarang bahkan lebih maju daripada kalian yang remehin aku pada saat itu. Mungkin di situ kekuatannya ya. Kalau diremehin itu kayak punya misi untuk nunjukin keberhasilan kita, terutama ke orang yang udah ngeremehin itu. Di sisi lain, itu juga terjadi karena manusia memiliki kebutuhan akan dihargai oleh orang lain. Yang mana menurut teori Maslow, akan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kayak oksigen, air, makan, minum, dan lain-lain. Terus kalau itu udah terpenuhi, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Kemudian di tingkat yang lebih lanjut lagi, kalau kebutuhan yang sebelumnya udah terpenuhi, itu ada kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, baru setelah itu di atasnya lagi ada kebutuhan akan harga diri. Dan kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, yang mana apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi. Nah, jadi itu mungkin yang aku maksud dengan memanfaatkan makna kata negatif menjadi situasi yang positif. Mengubahnya menjadi sesuatu kekuatan dalam diri kamu untuk terus nge-push berusaha lebih baik lagi. Malah seharusnya kita berterima kasih ya sama orang-orang yang udah ngeremehin kita. Karena dengan orang-orang tersebut secara nggak sadar buat kalian tumbuh semakin berkualitas. Percayalah bahwa dari segala sesuatu yang buruk itu pasti ada hikmahnya. Boleh diremehin, tapi jangan ngeremehin. Diremehin bisa buat kita makin maju dan menggelora semangatnya. Tapi kalau ngeremehin, malah bisa membuat diri kita jatuh karena sudah merasa paling hebat dan bisa.
seseorang tidak akan bisa menerima dan menyerap sesuatu pelajaran apabila dia datang dengan rasa sudah bisa dan tahu. Ya, jadi mungkin segitu aja podcast kali ini. Semoga hal yang baik dapat diambil dari podcast ini. Dan satu lagi yang penting, aku pengen tahu banget pendapat kalian, opini-opini kalian, dan pengalaman kalian nih tentang diremehin. Komen-komen, supaya kita bisa saling mengambil hikmah baiknya untuk kehidupan ini. Semangat terus buat kalian, dan buktikan kalau kalian itu bisa. Kalian pasti bisa. Dan terima kasih untuk kalian yang udah dengerin podcast kali ini sampai akhir. Buat kalian yang suka untuk podcast Teman Hati ngomongin hal-hal tentang kehidupan dan bermakna bagi kehidupan, kalian boleh subscribe aja channel Dari Hati, like kalau kalian suka, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Untuk kalian yang ingin berpendapat, boleh banget tulis di kolom komentar. Tapi ingat, bijaklah dalam menulis komentar. Terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini. Akhir dariku, salam dari hati.